Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPA terpadu, khususnya untuk kelas 7 Banin dan Banat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, how are you semuanya? I'm very well, thank you. Alhamdulillah, kita memasuki minggu keempat pembelajaran. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ustazah mau bertanya kepada kalian nih, masih ingat nggak materi minggu kemarin? Iya, materi minggu kemarin adalah tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu kalian mempelajari tentang ciri makhluk hidup, yaitu ada berapa? Ada 7. Apa aja tuh? Bernapas, memerlukan makan dan minum, bergerak, peka terhadap rangsangan, bereproduksi, dan beradaptasi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang prinsip klasifikasi makhluk hidup. Apa sih definisinya? Sistem klasifikasi mengenalkan adanya tingkatan kelompok-kelompok makhluk hidup, mulai dari kelompok yang besar, kelompok yang kecil, hingga tingkat individu. Tingkatan ini disebut sebagai takson atau taksonomi. Nah, takson itu pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Cornelius Linnaeus dengan tingkatan dari tertinggi ke tingkatan terendah. Nah, kita lihat tingkatan yang tertinggi adalah kingdom atau kerajaan. Tingkatan selanjutnya adalah phylum. Phylum itu khusus untuk kerajaan hewan, sedangkan divisio itu khusus untuk kerajaan tumbuhan. Selanjutnya itu ada klasis atau kelasnya, lalu order atau ordo, kemudian family atau keluarganya, lalu ada genus, dan terakhir ada spesies. Semakin tinggi tingkatan takson, maka persamaan ciri yang dimiliki semakin sedikit. Begitu pula jumlah anggotanya. Semakin rendah tingkatannya, maka jumlah anggotanya semakin mengkerucut. Contoh, spesies. Minggu sebelumnya kita membahas tentang kucing. Misalkan kucing Anggora dengan kucing jalanan. Itu berarti kucing Anggora dengan kucing jalanan satu keluarga, yaitu kucing. Tapi genusnya itu berbeda, spesiesnya pun berbeda. Oke, lanjut. Berdasarkan sistem klasifikasi yang dikenalkan oleh R.H. Whittaker, makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 kingdom. Kingdom apa aja? Monera, Protista, Plantae, Animalia, dan Fungi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kingdom Monera, yaitu kelompok makhluk hidup uniseluler. Uniseluler itu berarti terdiri dari satu sel, prokariotik atau tidak memiliki membran inti, dan mikroskopis seperti bakteri dan ganggang hijau biru, menempati berbagai macam habitat bahkan yang tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ada contoh gambar dari bakteri. Yang A itu bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri yang biasanya ada di penyakit TBC. Nah, yang B itu bakteri dari Mycobacterium tuberculosis, dilihat dari mikroskop elektron. Nah, yang A itu hanya dilihat dari mikroskop biasa, cahaya. Nah, yang B dilihat dari mikroskop elektron, terlihat jelas sekali ya. Oke, lanjut. Monera
itu bereproduksi dengan cara aseksual atau bereproduksi secara sendiri, tidak dengan pasangannya, dengan cara pembelahan biner. Bisa juga secara seksual, tapi sangat jarang terjadi. Kingdom ini dibagi menjadi 2 divisi, yaitu bakteria atau Schizomycetes dan Cyanophyta atau alga hijau biru. Nah, ini contoh dari bakteria dan alga hijau biru. Nah, yang A itu paramecium. Paramecium tuh yang biasa ada di tubuh kita, ada paramecium. Entamuba, Histolytica yang B, dan yang C itu Plasmodium. Nah, yang di bawahnya itu contoh dari alga hijau biru. Bentuknya ada kokus, ya kan? Ada Goreophyta dan yang lainnya. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada Kingdom Protista. Kingdom Protista itu yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik. Bukan hewan, bukan tumbuhan, dan juga bukan fungi, tapi sudah memiliki ciri seperti tumbuhan, hewan, dan fungi, dan sebagian besar bersifat uniseluler. Contohnya adalah Euglena viridis. Coba kalian perhatikan, kenapa tulisan Euglena viridisnya digaris dan juga di tulisan miring? Itu karena tulisan baku dari penamaan ilmiah makhluk hidup adalah digaris bawahi atau dan juga dimiringkan. Nah, ini contoh gambar dari Kingdom Protista. Ini alga merah, alga coklat, dan alga hijau. Oke, lanjut, yaitu Kingdom Protista itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah protozoa. Protozoa itu protista mirip hewan. Dapat ditemukan di lingkungan yang berair dan tanah. Terdiri dari flagellata, rhizopoda, ciliata, dan sporozoa. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini contoh dari protozoa. Ada Euglena viridis tadi, ada amuba, ada paramecium, dan yang lainnya. Kita lanjut. Yang kedua adalah algae. Algae adalah protista yang menyerupai tumbuhan. Banyak memiliki kloroplas dan tinggal di perairan. Terdiri dari Chlorophyta atau alga hijau, Rhodophyta atau alga merah, Phaephyta atau alga coklat, dan Chrysophyta atau alga kuning. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Yang A itu alga merah, yang B adalah yang A itu alga coklat, yang B alga merah, yang C alga hijau, dan yang D alga coklat. Kita lanjut. Yang ketiga dalam Kingdom Protista adalah protista mirip fungi, yaitu organisme setingkat protista tapi memproduksi sporangia, yaitu yang biasa diproduksi oleh jamur. Dapat hidup di mana saja, terdiri dari Mycomycota dan Oomycota. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari Mycomycota dan Oomycota. Lanjut, yaitu Kingdom fungi atau jamur. Fungi yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik, heterotrof, dan tidak berklorofil. Bereproduksi secara seksual dengan cara meiosis dan aseksual dengan cara spora vegetatif, serta dapat hidup di mana saja. Contohnya adalah jamur tiram. Kita lanjut. Dalam Kingdom fungi terdiri dari Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes,
Deuteromycetes, dan lichen. Nah, ini contoh dari subfilum kingdom fungi. Bisa dilihat ya gambarnya. Pteridophyta, Zygomicota, Basidiomycota, Ascomycota, dan juga lichen. Lanjut, yaitu kingdom Plantae. Kingdom Plantae itu tumbuhan terdiri yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik multiseluler berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, dan dapat berfotosintesis serta bersifat autotrof. Contohnya adalah salah satunya padi atau Oryza sativa. Nah, dalam kingdom Plantae itu ada 3 tipe, yaitu tipe lumut, tipe paku, dan tipe pohon. Nah, ini contoh gambar-gambarnya ya. Kita lanjut. Nah, kingdom Plantae itu yang pertama terdiri dari Bryophyta atau lumut-lumutan. Adalah tumbuhan talus yang hidup di tempat yang lembab, bereproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi dan spora. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Nah, fungsi atau manfaat dari Bryophyta sendiri adalah beberapa spesiesnya digunakan sebagai obat kulit. Bisa digunakan untuk menahan erosi dan penyerapan air. Digunakan untuk tanaman hias dan sebagai obat penyakit hati, khususnya Marchantia. Nah, ini contoh subfilum dari Bryophyta. Lumut daun gambarnya seperti ini, lumut hati gambarnya seperti ini, dan lumut tanduk gambarnya seperti ini. Yang kedua, subfilum dari kingdom Plantae adalah Pteridophyta atau paku-pakuan. Adalah tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Berkembang biak dengan cara spora dan mempunyai pembuluh angkut. Cirinya adalah daun muda yang tumbuh menggulung. Terbagi lagi menjadi Psilopsida atau paku purba, Lycopsida atau paku kawat, Sphenopsida atau paku ekor kuda, dan Theriopsida yaitu paku sejati. Manfaat dari tumbuhan paku adalah bisa dijadikan tanaman hias, bisa dijadikan sebagai sayur-sayuran, bisa juga dijadikan sebagai pupuk hijau, bisa juga sebagai obat luka, khususnya tanaman Selaginella. Nah, ini contoh gambar dari paku-pakuan. Paku purba itu berarti gambarnya seperti ini. Paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Barangkali di lingkungan kalian ada sejenis tanaman seperti ini. Nah, ini namanya paku-pakuan ya. Lanjut. Masih tentang kingdom Plantae. Yang terakhir itu terdiri dari Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Adalah tumbuhan yang hidup di daratan, mempunyai akar, batang, daun sejati, dan bunga, serta dapat menghasilkan biji. Terdiri dari Gymnospermae dan Angiospermae. Pada Angiospermae itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu dikotil dan monokotil. Manfaat tumbuhan Spermatophyta adalah sebagai makanan pokok, contohnya padi, jagung, sagu, ya kan? Untuk bahan bangunan dan perabotan, misalkan contohnya jati, meranti, atau sanakeling. Bisa juga dijadikan sebagai obat, macam mengkudu, tanaman kumis kucing, dan tanaman adas. Juga sebagai peneduh atau contohnya pohon mahoni, pohon pinus, dan pohon angsana. Nah, ini contoh dari tumbuhan Spermatophyta.
Pinus mercusi, ini nama-nama Latin semua ya. Genetum genemon, Dion endule, seperti itu. Kita lanjut ke kingdom Animalia, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik, multiseluler, tidak berklorofil, memakan bahan organik dan mencernanya secara internal, dan heterotrof. Contohnya adalah kucing, nama latinnya Felis catus. Nah, ini gambar-gambar dari kelompok kerajaan hewan. Kita lanjut ya. Kingdom Animalia, hampir semua hewannya bereproduksi dengan cara seksual. Hewannya menghasilkan gamet, yaitu ovum atau sperma. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, hewan dibagi menjadi yang pertama karnivora, yang kedua herbivora, yang ketiga omnivora, dan yang keempat detritivora. Berdasarkan bentuk tubuhnya, hewan itu dibagi menjadi dua, A. vertebrata dan vertebrata. Ada yang tahu vertebrata? Ya, bertulang belakang. Kalau dikasih A berarti tidak bertulang belakang. Oke? Ini contoh karnivora, berarti pemakan daging. Contoh herbivora berarti pemakan tumbuhan. Contoh hewan omnivora berarti pemakan segala. Dan contoh hewan destrivor atau memakan jasad renik ya. Lanjut. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Istilah ini pertama kali diungkap oleh ilmuwan bernama Lamarck. Umumnya dapat hidup di perairan. Terdapat 8 filum dalam avertebrata, yaitu Annelida, Arthropoda, Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Nemathelminthes, Platyhelminthes, dan Porifera. Nah, ini contoh dari hewan avertebrata. Porifera itu kayak misalkan terumbu karang. Coelenterata itu contohnya kayak misalkan ubur-ubur. Vermes atau misalkan Nemathelminthes, Platyhelminthes itu masuknya ke cacing. Arthropoda itu kayak insekta. Mollusca itu kayak misalkan sejenis siput. Dan Echinodermata itu contohnya kayak bulu babi, bintang laut, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ustazah dipercepat karena materinya banyak ya. Nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki sistem otot yang banyak, dan juga sistem saraf pusat yang terletak di dalam tulang belakang. Terdiri dari 4 filum nih. Yang pertama adalah Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga aves, dan yang keempat reptilia. Selanjutnya yang kelima adalah mamalia. Nah, ini contoh Pisces itu berarti ikan. Pisces ikan, amfibi biasanya kodok, aves itu biasanya semacam burung-burung, ayam juga termasuknya aves ya, karena burung itu. Terus reptil, banyak jenisnya reptil, dan juga mamalia. Nah, ini contohnya. Contoh Pisces ikan mas, contoh mamalia sapi, contoh amfibi katak. Selain katak, amfibi ada apa aja? Salamander bisa ya kan? Reptil selain ular ada apa aja? Cicak, kadal, komodo, burung, bisa merpati, bisa ayam ya. Lanjut. Contoh klasifikasi makhluk hidup berdasarkan tingkat taksonnya. Nah, ini contohnya ya. Perhatikan baik-baik. Contoh kingdomnya adalah Animalia. Kemudian filumnya adalah
Chordata. Berarti apa nih? Chordata. Vertebrata. Berarti divisionya nggak usah diisi karena divisio khusus untuk tumbuhan. Kelasnya Aves. Ayo apa nih? Tebak-tebak. Ordernya Galliformes. Familinya Phasianidae. Genusnya Gallus. Spesiesnya Gallus. Kalian tebak, ini spesies dari apa? Ya, betul. Ayam. Gallus nama Latin dari ayam. Nah, ini contoh klasifikasi makhluk hidup dari kingdom, phylum, klasis, order, familia, genus, kemudian spesies. Nah, kita lanjut ke tahap akhir, yaitu penugasan. Tugas keempat, yaitu buatlah rangkuman sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian buat satu klasifikasi makhluk hidup, satu saja ya, berdasarkan tingkat taksonnya, seperti contoh sebelumnya tuh. Tentu saja klasifikasi makhluk hidupnya boleh apa aja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Contoh, tugas keempat itu seperti ini. Kingdom Animalia, phylumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordernya Squamata, family Varanidae, genus Varanus, spesies Varanus komodoensis. Bisa dilihat berarti ini nama hewan apa? Komodo, benar. Varanus komodoensis. Sampai sini insya Allah materi yang sudah Ustazah sampaikan bisa diterima dengan baik dan tugasnya bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.